7 pahlawan nasional asal Humbang Hasundutan Sumatera Utara yang wajib kamu tahu. Kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Sumatera Utara salah satunya. Menorehkan beberapa nama pahlawan sekaligus perintis di berbagai aspek yang berjasa bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Yuk lihat daftarnya berikut ini. Pertama, Sisinga Maharaja 12. Lahir di Bakara Humbang Hasundutan tanggal 18 Februari tahun 1845. Sisinga Maharaja memiliki nama asli Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela. Ia merupakan seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belanda. Kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November tahun 1961 untuk menggantikan ayahnya yang wafat. Ketetapannya sebagai pahlawan nasional pertama asal Sumut ini tertulis dalam SK Presiden RI No. 590/1961. Kedua Tuan Manulang, merupakan seorang pendeta asal Indonesia yang lahir pada tanggal 20 Desember tahun 1887. Pada tahun 1918 dalam Kongres HKB, Hatopan Kristen Batak, Tuan Manulang terpilih menjadi ketua dan Polin Sihaan sebagai wakil ketua. Pendeta Mangihut Mangaraja Hezekiel Manulang, gelar Tuan Manulang, merupakan pahlawan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia dan pelopor semangat kemandirian gereja di Tanah Batak yang berkiprah dari tahun 1887 sampai tahun 1979. Pada 1903 Tuan pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Anak Raja di Narumonda, Porsea, Tapanuli Utara. Kemudian dan tahun 1905 diberhentikan dari Sekolah Anak Raja karena dianggap terlalu kritis. Tuan Manulang tahun 1905 menerbitkan Binsar Sinondang Batak di Padang dan mengawali gerakan membuka pikiran warga untuk memperjuangkan nasibnya dari tindakan pemerintah kolonial Belanda, yang menyakiti jiwa masyarakat dengan Rodistelsel. Ketiga Melanstin Siregar, lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1912 dan wafat tanggal 24 Februari tahun 1975. Melanstin adalah Ketua Partai Kristen Indonesia terakhir, dan Panglima Divisi Panah, Sayap Militer Cabang Sumatera Utara dari Partai Kristen Indonesia. Ia juga merupakan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sejak 1947. Melanstin Siregar selain anggota militer juga merupakan pendidik, pejuang, dan tokoh politik. Pendiri Partai Kristen Indonesia Parkindo, yang kemudian fusi dengan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Katolik menjadi Partai Demokrasi Indonesia, PDI. Keempat Friedrich Silaban, Ars. Friedrich Silaban lahir di Bonandolok, Humbang Hasundutan tanggal 16 Desember tahun 1912 adalah seorang arsitek generasi awal di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan formal di HIS Narumonda, Tapanuli tahun 1927, Koningen Wilhelmina School KWS di Jakarta pada tahun 1931, dan Akademik Van Boekunst Amsterdam, Belanda pada tahun 1950. Silaban bekerja menjadi pegawai Kota Praja Batavia, Opster Zeni AD Belanda. Kepala Zeni di Pontianak, Kalimantan Barat 1937, dan sebagai Kepala DPU Kota Praja Bogor hingga 1965. Frederi Silaban juga merupakan salah satu penandatangan konsepsi kebudayaan yang dimuat di Lentera dan Lembaran Kebudayaan Harian Bintang Timur mulai tanggal 16 Maret tahun 1962, yakni sebuah konsepsi kebudayaan untuk mendukung upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Berkecimpung di bidang arsitektur, beberapa karya Silaban saat ini masih dapat dinikmati, salah satunya ia memenangkan sayembara pembuatan maket gambar Masjid Istiqlal dengan motto, Ketuhanan, pada tahun 1954. Kemudian kantor Rumah Dinas Wali Kota Bogor sebagai perencanaan pembangunan rumah dinas pada tahun 1935.
Kelima, Renatus Siburian. Renatus Siburian perintis pertama ajaran Pentakosta di daerah Tapanuli Utara yang lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1914. Sebelum menjadi pendeta penginjil, Lem Siburian mengawali karir sebagai pegawai perusahaan NKPM dari tahun 1931 di Palembang yang membawa dirinya untuk bertaubat dan menjadi muda-mudi gereja di bawah pimpinan Pendeta Siwi. Kemudian di tahun 1935 ia hijrah dengan masuk dalam sekolah Alkitab karena merasa terpanggil untuk menginjil. Akhir tahun 1938 ia menginjil dan membuka gereja di Brastagi. Namun mendapat halangan dari pemerintah Belanda karena Besluit atau izin untuk menginjil belum juga dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal. Kemudian ia berpindah-pindah. Barulah pada tahun 1942 Pendeta Siburian membentuk suatu organisasi keagamaan yang dinamakan Gereja Pentakosta Tanah Batak Tapanuli. Kebebasan menginjil pun dirasakan saat peralihan pemerintahan Belanda ke pemerintahan Jepang. Itulah sebabnya semasa hidupnya Pendeta Siburian berkata bahwa kemerdekaan Indonesia baginya sangat mendalam sekali. Oleh karena kemerdekaanlah maka dia dapat hidup sebagai orang yang mempunyai hak untuk dapat menganut dan menjalankan tugas Injilnya dengan baik. Keenam, Letkol G.A. Manulang. Letkol Kaf Anumerta G.A. Manulang memiliki istri bernama Ni Fernanda Paulina Ninin Boru Lumban Tobing dan memiliki 2 orang anak. Ia lahir di Matiti Dolok Sanggul, Sumatera Utara tanggal 14 Mei tahun 1929. Dalam kehidupan karirnya, ia adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat dan juga Komandan Pertama Yonkav 7 Sersus. Ia gugur di Kongo dalam pasukan kontingen Garuda III. Dia dikirim ke Kongo pada 1962. Konga III berada di bawah misi UNOC dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel In. Sabirin Mohtar. Ia juga pernah menjadi ajudan Menteri Koordinator Hankam KSAD Jenderal Besar TNI AH Nasution. Ketujuh, Ir. Kumuntar Lumban Gaol. Ir. Kumuntar Lumban Gaol adalah pengusaha nasional sekaligus penggagas Dewan Beras Nasional. Dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan petani dan aktif dalam upaya peningkatan produksi beras serta pendapatan petani. Menurut mantan Irjen Pembangunan Bidang Pembangunan Desa ini 35 tahun pengalaman berkarir sebagai pegawai pemerintah telah memberikannya bekal yang cukup untuk mengetahui bagaimana mengatasi masa krisis pangan di Indonesia. Pria yang lahir di Tapanuli, tanggal 8 Januari tahun 1938 ini selalu berpartisipasi memberi masukan kepada pemerintah terkait upaya penegakan pangan nasional. Ia yang menjabat asisten 3 Menko Ekuin dan pengawasan bidang produksi, distribusi, dan kependudukan. Indonesia pada tahun 1980-an ini mengalami surplus beras sehingga swasembada pangan bisa dilaksanakan dan menjadi percontohan. Langkahnya bagi pembangunan Indonesia. Ia membentuk lembaga Dewan Beras Nasional dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti politisi, pejabat pemerintah, para pakar dan petani untuk membangun kondisi ekonomi petani dan mendorong produksi beras pada masa itu.